Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nuraini dengan NPM 101191111 dari kelas B2 Manajemen. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang konflik perusahaan sebagai tugas dari mata kuliah pengantar manajemen. Interaksi manusia pasti seringkali ditemukan konflik, karena isi pikiran dan pandangan manusia berbeda satu sama lainnya. Kemudian saat terjadi perbedaan dan tidak menemukan titik temu, maka akan berakibat konflik pada lingkungan kerja. Sebuah konflik bisa memperburuk keadaan dan kepentingan perusahaan. Jika konflik mendapatkan penanganan yang tepat, konflik malah akan menimbulkan ide baru, perubahan maupun hubungan kerja yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan adanya manajemen konflik dalam perusahaan agar tidak terjadi masalah yang lebih besar. Contoh akibat dari konflik perusahaan yang paling umum terjadi seperti banyaknya karyawan yang resign, peningkatan ketidakhadiran tanpa sebab, masalah produktivitas, budaya perusahaan yang buruk disebabkan oleh konflik perusahaan yang tidak tertangani dengan baik. Salah satu konflik perusahaan yang paling umum adalah konflik kepribadian. Menyatukan isi kepala banyak orang dalam lingkungan kerja memang tidak mudah. Itu sebabnya ketersinggungan dan konflik di tempat kerja pasti sering terjadi. Konflik yang sering muncul di tempat kerja antara lain komunikasi yang buruk, perbedaan kepribadian, gaya kerja yang berbeda, pembagian pekerjaan yang kurang jelas, perlakuan yang tidak adil antar sesama pekerja, dan masih banyak lagi. Konflik akibat perbedaan kepribadian di tempat kerja sangat umum terjadi antara karyawan apapun posisinya. Konflik semacam ini di tempat kerja biasanya terjadi karena persepsi yang salah tentang sikap rekan kerja. Ketika tipe kepribadian yang berbeda bekerja sama, kemungkinan kesalahpahaman tentang karakter, tindakan satu sama lain menjadi tinggi. Misalnya, seorang karyawan yang introvert dan tidak terlalu ramah mungkin tampak sombong di antara karyawan yang lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah dan menghambat produktivitas lainnya. Cara penyelesaiannya mungkin dalam penyelesaian jangka pendek dibutuhkan orang-orang dengan keterampilan mediasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik kepribadian tersebut. Mediasi membutuhkan seseorang yang dapat mengambil sikap independen dan memahami kebutuhan, berempati, dan mengesampingkan emosi yang terjadi. Sementara untuk jangka panjang, HRD dapat menetapkan kebijakan yang menyusun buku pedoman karyawan yang membantu menjelaskan ekspektasi tentang apa yang dapat diterima serta melatih karyawan dalam keragaman tempat kerja. Dengan demikian, cara tersebut dapat menumbuhkan kecerdasan emosional, toleransi, dan pemahaman terhadap orang lain. Perusahaan dengan kinerja yang sangat tinggi menyadari perlunya manajemen konflik dan pelatihan soft skill. Menurut ahli Howard Ross, manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin atau tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Manajemen konflik bisa meningkatkan kreativitas dan kinerja para pekerja, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan penyelesaian konflik, hingga meningkatkan rasa saling menghormati. Dengan manajemen konflik yang dipersiapkan perusahaan, kinerja karyawan dan produktivitas akan lebih meningkat. Alasannya karena banyak karyawan akan lebih leluasa mengemukakan pendapat saat terjadi konflik, sehingga perusahaan bisa menjadi jalan keluar yang sesuai dan baik untuk kedua belah pihak. Pengembangan kemampuan karyawan juga akan semakin terasah. Salah satunya adalah kemampuan berpikir logis, kreatif, dan rasional dalam proses bisnis. Ini dikarenakan konflik membuat karyawan harus berpikir tentang bagaimana cara agar permasalahan bisa selesai tanpa merugikan banyak pihak. Perusahaan juga akan memiliki lebih banyak karyawan yang memiliki kemampuan penyelesaian konflik lebih banyak. Kemampuan ini akan sangat berguna bagi perusahaan. Karyawan akan lebih terasah dalam menangani konflik dan mencari jalan keluar atau solusi atas masalah yang terjadi. Selain itu, adanya manajemen konflik yang tepat juga bisa meningkatkan rasa hormat karyawan pada perusahaan dan satu sama lain.
Dengan banyaknya perbedaan pendapat yang muncul saat konflik, maka akan semakin besar juga pembelajaran untuk menerima perbedaan bagi karyawan, sehingga rasa hormat satu sama lain akan tercipta. Ketika konflik dapat ditangani dan dikendalikan dengan baik, seluruh pihak dalam perusahaan, baik karyawan dan manajer, akan jauh lebih bahagia dan bekerja jauh lebih produktif. Mungkin sekian penjelasan saya tentang konflik kepribadian di dalam perusahaan, dan sebagai seorang manajer, saya akan membuat sebuah manajemen konflik yang dimana banyak fungsinya untuk menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin saja terjadi di dalam perusahaan, dan salah satunya konflik masalah kepribadian. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.